Kalau kita dibuat bahan gosip atau pembicaraan orang lain, maknanya kita itu berada pada posisi yang lebih baik, di posisi tinggi, di posisi istimewa dibandingkan dengan orang-orang biasa lainnya. Macam artis-artis itu loh, Nilova, Siti Nurhaliza, Jananik, Sahrukan, Salman Khan, macam Perdana Menteri Malaysia Pak Anwar Ibrahim itu, dan yang lainnya. Kalau mereka keluar kemanapun, beraktivitas apapun kan, dibuat jadi berita. Karena apa? Mereka artis papan atas, punya level yang lebih tinggi, punya derajat yang tinggi. Tapi kalau orang-orang biasa keluar rumah, beraktivitas, tak ada orang yang buat jadi berita, tak ada yang buat jadi gosip, kan tak ada. Nah, kalau ada orang yang buat gosip ke kita, maknanya kita itu harus bersyukur. Alhamdulillah, kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang istimewa, orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya sehingga kita dibuat bahan gosip. Tapi yang harus diingat, janganlah buat gosip berita yang tak betul. Kalau terima berita, cek dulu, tabayun dulu. Jangan dengar main hantam saja. Nanti kalau nggak betul, kalau langsung main hantam saja, berita tak betul, jadinya akan malu. Ada pepatah kan, senjata makan tuan itu. Kalau saya digosipin itu, kalau dibuat gosip malah bersyukur, alhamdulillah. Maknanya kita jadi orang spesial. Allah pilih, itu macam artis papan-papan atas itu. Cuma kan kalau saya kan papan-papan bawah itu, belum jadi artis papan atas pun kan. Kalau digosipin yang tak betul pun, alhamdulillah dapat transfer pahala percuma gratis kan. Tak perlulah keluar-keluar sibuk menyibuk pun, macam kita tak ada kerjaan lain saja. Nah, bagi orang yang mendapatkan berita informasi, ya hati-hati, lebih teliti lagi. Kalau ada informasi atau apapun, kena cek dulu, tabayun dulu, atau lebih baik diam. Falyakul khairon ini, auliyasmut, berkatalah atau berbuatlah baik. Maka kalau sekiranya kita tidak dapat berbuat baik, tidak dapat berbicara yang baik, auliyasmut, lebih baik diam saja. Diam itu selamat. Orang diam saja, tak buat apa-apa, dengan niat meninggalkan perkataan perbuatan yang tidak baik, tidak merugikan orang lain, itu juga ibadah, dapat pahala. Macam kalau kita pergi ke kolam ikan itu, ke pantai itu, kita tengok orang-orang mancing ikan itu. Ikan di kolam, kalau ikan itu boleh jaga lisannya, jaga mulutnya, maka lebih banyak selamat dari pemancing-pemancing itu. Walaupun dikasih umpan yang manis. Makanya kita kena jaga lisan, kena puasa lisan dari hal perkataan yang tidak baik. Salamatul insani fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung bagaimana cara kita menjaga lisannya. Kalau lisan kita digunakan untuk berkata yang baik, berzikir, membaca Al-Quran, insya Allah selamat. Tapi kalau lisan kita digunakan untuk menceritakan sesuatu yang tidak betul, fitnah, berkata-kata yang kasar, jorok, maka kita tidak selamat nantinya, tidak selamat di dunia maupun di akhirat. Tengok Ahok itu, gara-gara satu kalimat saja, satu ayat saja, di demo kan, berapa juta orang ini, cuma gara-gara lisan ini. Ya, satu lisan itu, perkataan yang tidak betul itu boleh menjadikan sesuatu pertelingkahan, ya. Sesuatu yaitu kegaduhan. Makanya kena jaga lisan. Yang kedua, kalau ada orang yang
menceritakan atau yang bergosip kepada kita, tandanya itu mungkin dia tidak mampu, tidak ada kemampuan, ataupun kotor hatinya. Orang berbuat baik digosipin, orang berbuat amal soleh digosipin, orang bersedekah digosipin, pergi ngaji digosipin, pergi ke surau digosipin, pergi pengajian, bantu orang lain digosipin. Memang macam itu umpan setan itu. Kalau ada orang berbuat baik, setan pun tak suka. Setan pun bujuk-bujuk orang yang dipengaruhi supaya orang itu tidak suka dengan orang yang beramal soleh itu. Jangan-jangan orang itu tidak mampu untuk berbuat baik, sehingga melihat orang yang berbuat baik itu ada rasa iri, ada rasa dengki, ya, tidak suka. Nah, itu namanya di dalam hatinya ada penyakit, kotor hatinya. Kita itu kalau punya hati iman yang baik, itu pasti memberikan manfaat kepada orang lain yang dijumpainya, bukan malah merugikan orang lain. Kalau kita punya harta, maka kita ngasih manfaat kepada satu majelis, kepada orang lain dengan harta kita. Itu iman yang baik. Kalau nggak punya harta, kita punya ilmu, ya dengan ilmunya kita kasih manfaat kepada orang lain. Kalau nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi kita punya tenaga, ya kita bantu dengan tenaga kita, gotong royong kebaikan untuk orang lain. Ya, kalau nggak punya semuanya, minimal lah senyum, ucapan salam, doa, itu pun suatu kebaikan. Tabassuka fi wajhika akhikal sodakotun itu. Senyummu terhadap saudaramu, ucapan salam assalamualaikum, itu adalah sesuatu perkataan yang baik, dapat pahala. Wa in yaru dzalik. Namun sebaliknya, iman yang busuk, iman yang kotor itu cirinya apa? Datang ke majelis, jumpa dengan orang, bantu harta tidak, ilmu tidak, ngasih tenaga tidak, ngasih ilmu tidak, ucapan doa tidak. Justru apa yang ia lakukan? Ia menyalah-nyalahkan orang. Ini salah, itu salah, menyesat-nyesatkan, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit komplain, buat gosip yang tak betul, buat fitnah dan lain-lain. Jangan, itu namanya hatinya kotor. Minimal lah, kalau nggak boleh berbuat atau beramal baik, jangan merugikan orang lain, jangan berbuat yang boleh mendatangkan ketidakbaikan untuk diri kita, keluarga kita, untuk majelis kita, untuk kemaslahatan umat. Ya.